Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengenalkan New Advanced Simulation Tools bagi SolidWorks user. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Fuad Arif Praharjo. Saya di sini selaku Application Engineer, khususnya spesialis simulasi, jadi baik struktur, fluida, ataupun motion gitu. Oke, lanjut yang pertama. Apa itu Simulia Works? Nah, jadi kita tahu SolidWorks itu kan dia buat modeling 3D model gitu ya. Jadi untuk desain 3D, modeling, terus assembly, kemudian drawing. Nah, di SolidWorks pun dia juga ada namanya analisa struktur, yaitu SolidWorks simulation sendiri, mulai dari analisa statik, thermal, linear, non-linear juga. Nah, terkait dengan Simulia Works itu merupakan salah satu teknologi yang ada pada Dassault System jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di SolidWorks Simulation itu sendiri. Nah, contohnya beberapa kompleks permasalahan yang hanya bisa dilakukan di Simulia gitu. Jadi Simulia Works itu menjembatani antara Simulianya Dassault System dan juga SolidWorks. Jadi SolidWorks kita bisa mengaplikasikan FEA-nya Simulia gitu. Nah, kenapa sih bisa terjadinya seperti itu? Nah, jadi solusi dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks sih. Jadi setiap tahun itu kasus simulasi itu semakin kompleks. Nah, kita membutuhkan suatu tools yang bisa mengurangi biaya cost dalam hal waktu simulasi. Jadi solusinya itu lebih cepat, kemudian juga mempercepat pengembangan produk, kemudian memiliki kualitas produk yang lebih baik dan keakuratan yang semakin meningkat. Jadi di sini grafiknya trend sekarang ini dari 2010 sampai estimasi sampai 30 itu solution time-nya itu menurun, sedangkan kompleksitas sistem atau program untuk menyelesaikan masalah itu semakin dibutuhkan gitu. Dan juga diikuti dengan keakuratan reliance terhadap simulasinya itu sendiri itu. Apakah hasilnya? Jadi kita sebisa mungkin mengurangi biaya eksperimen gitu atau uji realnya, uji prototipe langsung. Nah, ini trend to marketnya kenapa kita di Dassault itu dia mengenalkan adanya Simulia Works. Nah, masalah apa saja sih yang berkaitan? Kenapa sih harus ada Simulia Works itu? Nah, problemnya sih seperti ini. Jadi, terutama di analisa non-linear. Jadi, kalau di analisa linear itu kan dia terpengaruh oleh 3 macam. Yang pertama non-linear geometrik, kemudian non-linear material, dan juga non-linear dari boundary contact-nya itu sendiri. Nah, ini masalah-masalah ini SolidWorks bisa, cuman dia teknologinya terbatas. Nah, jadi di Simulia itu dia udah kompleks dan juga solvernya jauh lebih tinggi, yaitu solvernya menggunakan Abaqus gitu. Jadi kita tahu Abaqus itu salah satu solver terbaik dunia yang untuk mengatasi berbagai masalah multifisik yang lain gitu. Baik yang statik, non-linear, rubber, terus implisit, eksplisit, dan segala macamnya. Nah, itu. Nah, kompleksitas masalah tuh dia mulai jadi apa aja sih yang ada di analisa Simulia itu? Yang pertama yaitu untuk analisanya mulai dari role-nya ya. Jadi di sini ada role, ada seorang desainer, terus kemudian ada seorang engineer dan juga yang expert. Nah, jadi semakin ke sini tingkatannya dia semakin menguasai analisa yang jauh lebih kompleks lagi gitu. Nah, seorang desainer dia analisanya yang simpel, misalkan analisanya cuman linear statik, cuman linear dynamic gitu. Nah, ini juga yang di engineer juga sama. Jadi untuk desainer dia biasanya untuk analisanya yang single part gitu ataupun yang assembly, dan itu pun dia masih daerah-daerah linear gitu. Sedangkan misalkan naik lagi tingkatannya menjadi seorang engineer itu dia lebih kompleks lagi untuk assembly, untuk kompleks material. Jadi material itu dia non-linear kayak rubber, kayak foam, terus hyperelastic material dan segala macamnya.
kemudian juga ada clips, dan juga semakin tinggi lagi nanti ada eh, analisa yang lebih tinggi lagi yaitu impact and crash. Jadi bagaimana eh, tabrakan ataupun eh, short time event gitu. Jadi force-nya itu dia short time, jadi waktunya sangat cepat sekali gitu dibandingkan dengan yang analisa-analisa lain. Nah ini nggak bisa dianalisa di SolidWorks itu. Nah apa sih kemudian apa sih yang dikenalkan dari 3D Experience dan Simulia Works ini? Jadi yang pertama itu accessible. Jadi kemudahan kita dalam hal mencari data-data, terus mencari apa yang kita butuhkan, material apa yang kita inginkan buat dianalisa gitu. Itu juga kita bisa sharing juga ke teman-teman melalui connected ini. Jadi kita bisa dikasih job, kita akses, kemudian kita running, kemudian kita bisa share juga ke teman-teman yang lain. Jadi teman-teman bisa tahu, oh ini udah bagus atau belum, atau ada revisi. Nah itu dalam satu platform tanpa harus berpindah-pindah ke platform yang lain gitu. Kemudian juga dia powerful, artinya Simulia ini dia udah teruji, dalam arti mampu menyelesaikan multipistik yang sangat kompleks sekali gitu, dan juga dapat terukur lah gitu kemampuannya. Oke, itu dari 3D Experience Simulia Works. Kemudian, ini contohnya, bagaimana sih kita di Simulia Works itu bekerja gitu. Jadi di platform 3D Experience menggunakan Simulia itu bekerja gitu. Nah, jadi Simulia Works ini contohnya, kita bisa review, desain, nah kemudian kita kasih job ke seseorang, ada masalah terkait dengan problem structural testing. Jadi kita ingin menguji apakah desain dari klipnya sepeda itu aman atau enggak. Nah, kita assign kita suruh orang untuk mengerjakan. Kemudian dia menganalisa dengan menggunakan namanya apps structural scenario. Nah, dia ada 3 tipe, structural, thermal, dan thermal stress. Nah, ini ada beberapa asisten yang membantu kita dalam hal proses jalannya simulasi, mulai dari setup, parts, connection, interaction. Jadi semuanya ini berdasarkan Abacus ya. Jadi Abacus yang ada di satu platform 3D Experience. Kita tahu sendiri Abacus sangat kompleks analisanya. Nah ini kita bisa plot. Kemudian juga kita bisa real time juga, design change. Jadi kalau misalkan ada perubahan di sini, ini kita tebal ini di jendela SolidWorks ya. Jadi kita juga bisa update langsung di 3D Experience Simulia Works ini. Kita running ulang dengan menggunakan solver, nanti kita compare nih hasilnya yang paling bagus yang mana sih, untuk yang tebal yang ini atau yang tebal sekian gitu. Nah ini bisa kita compare seperti ini. Jadi kita bisa lihat, oh ini yang paling cocok dan efisien yang mana. Nah kita juga bisa kolaboratif, jadi nggak perlu kita buka aplikasi lain, cukup dengan browser teman-teman bisa lihat juga hasil simulasinya real time gitu, dan update statusnya bahwa kita sudah selesai gitu. Seperti itu. Itu teknologi dari 3D Experience dan Simulia Works itu sendiri. Nah, jadi kolaborasinya dia kita minta update, minta saran dan lain-lain dalam satu single platform, dan juga bisa menggunakan cloud computing. Nah, ini yang nggak dimiliki di SolidWorks. Jadi cloud computing ini di Simulia dia bisa berbasis runningnya cloud ya. Jadi kita nggak perlu nge-run di local PC. Jadi si cloud-nya itu dia bakal running case kita gitu. Jadi istilahnya kita nggak membebani PC kita untuk running software hasil analisa itu. Kemudian juga single truth stakeholder juga bisa melihat apa yang sedang dikerjakan kita. Jadi kalau kita share, mereka juga semua yang terlibat dalam satu platform itu bisa mengetahui hasil kerjaan kita juga. Oke, itu kurang lebih. Nah, apa sih yang ditawarkan dari Simulia Works itu? Jadi di dunia saat ini di 3D Experience terutama Simulia Works itu dia memberikan 3 macam analisa. Yang pertama itu ada plastic injection, ini untuk mold. Jadi untuk core cavity dan segala macam itu analisa tentang plastik ya, plastic injection. Jadi sama kayak SolidWorks plastik, cuman dia lebih powerful lagi.
Kemudian yang kedua yaitu structure. Nah, ini yang kita bahas kali ini yaitu structure. Jadi untuk FEA-nya itu sendiri, itu dan di sini di structure-nya itu dia terdiri dari 4 role. Nanti akan saya jelaskan ada structural designer, ada structural engineer, ada structural mechanics, ada structural performance. Kemudian juga dia menawarkan juga ada solusi CFD juga, computational fluid dynamics. Jadi sama kayak solid workflow simulation, cuman dia lebih terintegrasi dengan platform 3D experience seperti itu. Kemudian juga kita ada namanya simulation review. Jadi untuk melihat desain yang sudah kita buat bisa kita sharing dan segala macamnya itu semua dalam satu platform. Nah, mungkin teknologi Stimulya itu merupakan salah satu teknologi terbaik dalam hal mengatasi finite element analysis. Jadi mulai dari kasus yang sederhana sampai kompleks gitu. Jadi dia analisanya realistik untuk multifisik. Jadi untuk real keadaan kondisi-kondisi alam yang menyebabkan dia struktur itu bergerak kenapa gitu. Nah, kemudian juga ada CFD-nya juga. Kemudian juga ada namanya yang ini contact, fracture, and failure. Jadi collision, tabrakan. Kemudian juga ada namanya rapid turnaround. Jadi kita bisa menganalisa objek bergerak dengan kecepatan tinggi gitu. Nah, di dekat air juga. Oke. Ekspansi SolidWorks simulation ke dalam SimuliaWorks. Jadi kenapa sih SolidWorks itu ekspansi gitu ke Simulia? Karena dari SolidWorks SolidWorks simulation itu sendiri, dia hanya mampu untuk menganalisa kasus-kasus yang sangat sederhana gitu. Walaupun ya ada namanya analisa nonlinear, cuman dia terbatas juga. Jadi tidak se-powerful yang ada di Simulia. Nah, maka kenapa dari 3D Experience itu menjembatani SolidWorks user biar bisa mengakses atau memanfaatkan SimuliaWorks ini. Jadi untuk mengatasi multifisik yang emang di SolidWorks itu nggak bisa gitu. Ataupun lama gitu di situ SolidWorks. Maka dia munculin namanya Structural Performance Engineer dan juga Structural Mechanics Engineer. Ini yang powerfulnya di 3D Experience SimuliaWorks. Nah, dia berbasis cloud. Jadi kita bisa simpan data di sana, kita bisa running di sana gitu kan. Terus kita tinggal akses kita bisa share juga dalam satu platform. Nah, ini Abaqus Solver menjadi solusi berbagai masalah. Nah, ya jadi di Simulia ini yang solver terkenalnya itu yang paling bagus saat ini yaitu Abaqusnya. Jadi untuk Abaqusnya solver ini sudah diakui dunia, jadi tidak diragukan lagi untuk kemampuannya dalam mengatasi permasalahan multifisik. Nah, jadi ini untuk capability SolidWorks dia cuma sampai di analisa. Jadi ini ada beberapa analisa mulai dari small deflection, elastic material, thermal, natural modes, large deflection, contact, hyperelastic material, contact with friction, drop impact material. Nah, di sini untuk yang simulation premium dia hanya mampu menjangkau mungkin sampai sini ya hyperelastic material, cuman dia masih terbatas. Dalam arti komputasinya masih sangat lama gitu dibandingkan dengan menggunakan Abaqus ini. Makanya di sini Abaqus dia akan mempercepat proses kalkulasi gitu dengan teknologi yang saat ini gitu. Nah, kemudian juga di SolidWorks itu dia belum mampu analisa drop impact yang benar-benar kasus kayak ngeremukin sesuatu gitu dengan high speed lah istilahnya. Nah, itu nggak bisa di sini. Nah, dia juga ada namanya material calibration. Nah, ini yang powerful-nya di structural mechanics engineer. Nah, untuk ke Simulia sendiri itu dia dibagi nanti ada 4 role ya. Jadi untuk structural designer, structural engineer, structural performance engineer, dan structural mechanics engineer. Nanti yang akan kita jelaskan lagi. Nah, ini contoh transfer data dari SolidWorks Simulation ke 3D Experience platform. Jadi contohnya kita juga bisa, misalkan kita udah running di SolidWorks Simulation ya, untuk kasus nonlinear, oh saya pengen lebih mengenal yang lebih dalam lagi atau mencoba si teknologi yang lebih terbaru karena di SolidWorks sendiri dia hasilnya
berhenti atau stop di keadaan tertentu. Misalkan ada notif error. Nah, itu emang kapabilitas di SolidWorks Simulation dia terbatas. Nah, sedangkan di Simulia itu kan dia ada teknologi terbaru yang memang mempercepat proses kalkulasi. Nah, kita bisa transfer dari jendela SolidWorks Simulation lengkap dengan boundary condition-nya, kita transfer langsung. Nanti di sini ada beberapa icon-icon yang bisa ditransfer. Nanti juga ada yang tidak bisa juga. Kemudian kita running, nanti dia hasilnya kita bisa compare gitu, dan kita bisa lihat ternyata ada beberapa perbedaan gitu. Dalam hal waktu kalkulasi ini contohnya, ini di sini seorang Adam, dia ini kolaborasi ya, jadi kolaborasi antara Adam dan Don. Dia membuat analisa yaitu BIMI. BIMI ini mau di running, dia udah ngerjain di SolidWorks Simulation, cuman dia pengen lebih akurat karena dia bentuknya nonlinear, maka dia ingin ngasih tahu si Adam, tolong running di SSI atau Simulia gitu, Simulia Works ini dengan menggunakan analisa nonlinearnya. Nah, dia share modelnya seperti ini. Kemudian dia minta, dia sudah analisa statik dan ngasih tahu hasilnya stresnya, dan dia pengen yang lebih akurat lagi. Nah, dia transfer, udah share 3D-nya. Nah, ini hasilnya. Ini dianalisa di simulation ya, SolidWorks Simulation ya. Nah, hasilnya masih belum akurat. Jadi ada dia karena waktunya runningnya lama dan ada proses terjadinya potensi nonlinear, maka dia minta untuk running ke nonlinearnya. Nah, dia share. Kemudian dia udah ngasih job ke temennya. Kemudian dia baca CAD-nya, udah di-share juga ke punyanya Adam. Jadi si Adam bisa download, terus masukin ke platform 3D Experience-nya dia untuk dianalisa nonlinearnya. Nah, ini contohnya. Dia ngecek hasil dari simulasinya Don. Nah, ini Adam review Don setup in SolidWorks Simulation, ternyata dia menggunakan ini. Kemudian dia transfer. Nah, ini dia mulai transferring, proses transfer dari SolidWorks Simulation lengkap dengan boundary, material, dan segala macamnya ke dalam platform 3D Experience. Nah, tinggal dia klik Create Simulation, kemudian nanti hasilnya udah di running ulang ya, nanti ada proses bikin setup dan lain-lainnya. Kemudian dia mau nge-share nih, oh saya sudah running di SSI atau Simulia Software di SSI atau Simulia Works ini gitu. Nah, dia cek. Nah, kita juga bisa menggunakan namanya quick search WText. Jadi kita bisa memfilter file apa yang kita cari gitu, tanpa harus berserakan di folder-folderin gitu. Jadi lebih memudahkan kita dalam hal kolaboratif dan searching lebih efisien lagi. Nah, dia akan mencari dengan menggunakan WText. Nah, dia nyari specific simulation, itu namanya Live BIMI. Kemudian dia membukanya dengan menggunakan 3D Play. Jadi 3D Play ini buat ngeplay apa yang ada di 3D Experience platform, baik simulasi, model, X-shape, X-design. Nah, itu dia udah jadi, ini hasilnya, ini deploy. Jadi dia deploy-nya dalam browser, nggak perlu di platform lain, dalam arti ya harus di aplikasi lain. Nah, ini biasa apply buat review. Nah, ini dia ngecek hasilnya. Hasilnya dari increment berapa ke increment berapa. Kemudian dia share gambarnya ke komunitasnya dia sendiri, bahwa ini adalah hasil dari analisa statik nonlinear di Simulia Works.
ke Adam ya, ke komunitas ya. Jadi yang dalam komunitas itu dia bisa ngelihat nih hasil kerjaan seseorang gitu. Dia udah jalanin 3-point bending test untuk BIMI ini. 4-point bending. Ya, dia publish. Jadi di komunitasnya dia bakal ada notifikasi. Oh, ada Adam sedang ngerjakan sesuatu di komunitas gitu. Nge-share sesuatu. Nah, di komunitasnya bisa dicek langsung di sini. Komunitasnya 3D Experience. Terus dia buka XYZ Engineering Consultants. Nah, dia udah ada nih hasilnya di sini. Analisa ininya. Review sketch on the community. Oke, itu kurang lebih cara kolaborasi antara Simulia Works dan 3D Experience dalam satu platform. Gitu. Bisa download jadi bisa pakai SolidWorks file juga gitu di situ. Nah, bagaimana sih yang penjelasan lebih detail lagi workflow-nya dari simulasi box itu? Yang pertama, kita misalkan kita running nih di SolidWorks Simulation ya untuk analisa nonlinear. Jadi khususnya Simulia Works ini analisa yang kompleks nonlinear. Jadi untuk masalah sederhana SolidWorks masih bisa. Nah, untuk yang kompleks kayak nonlinear dan rubber dan lain-lain itu SolidWorks terbatas. Nah, dia minta need simulate highly nonlinear problem. Jadi nonlinear ini udah sangat tinggi sekali, jadi nggak bisa di ini. Nah, jadi pas di running di SolidWorks, dia itu berhenti ketika bebannya dikasih 60%. Yang seharusnya kita kasih beban itu kan 100% tuh. Dia berhenti di situ, di 60%. Nah, untuk menganulinya kita kan harus kasih beban yang benar-benar 100% gitu. Nah, dia transfer ke 3D Experience platform dengan konektor yang tadi dijelaskan. Nah, terus nanti semuanya udah ditransfer semua geometrinya ke 3D Experience, geometri, setup, material, load, fixed, dan lain-lain, kontak juga. Kemudian ternyata di Simulia Works itu dia 100% converge, artinya dia udah kasih beban pure 100% gitu. Dibandingkan dengan SolidWorks yang dia hanya mampu 60%. Gitu. Kemudian kita bisa mengubah desain. Misalkan udah lihat nih hasilnya 100%, oh saya pengen modif nih. Nah, kita bisa balik lagi ke SolidWorks untuk modif desainnya tadi. Kemudian diupdate dengan namanya SolidWorks Update Icon di 3D Experience platform tadi di Simulia Works-nya. Nah, dia terus kemudian di rerun. Nanti hasilnya kelihatan lagi dan sangat cepat dibandingkan dengan menggunakan SolidWorks Simulation. Nah, dia selesai gitu. Jadi yang sudah sesuai, oh udah aman gitu misalkan. Nah, untuk lebih detailnya ini ada video. Ini contohnya dia running di SolidWorks Simulation ya. Dia stop at 60%. Nah, dia mau transfer ke SSI atau Simulia tadi, Simulia Works. Dia proses transfer, dia masukin passwordnya, password akunnya dia, proses transfer sedang berlangsung. Jadi sekalian tahu jelasin isinya Simulia Works. Nah, ini dia semuanya setup, parts, connection, interaction, dan lainnya dia udah transfer semua gitu di SolidWorks. Nah, dia mulai memodifikasi meshing. Jadi meshingnya itu udah powerful. Dia udah sampai hex mesh ya. Jadi kalau SolidWorks cuma tab mesh. Nah, dia dimodif, ini dihapus semua meshingnya. Kemudian dia membuat meshing baru dengan menggunakan suite 3D mesh yang sudah hex, jadi meshnya sudah bentuk kotak-kotak gitu ya, bukan segitiga lagi. Yang ini yang hasilnya lebih akurat dibandingkan TET gitu, tetrahedral. Dia update, kemudian dia definisikan kontak, jadi kontaknya namanya tie. Tie kalau di SolidWorks itu bonded ya. Nah, dia mendefinisikan kontak untuk yang bagian plate atas dan plate bawah dengan menggunakan connection. Kemudian di sini dia proses running lagi, jadi itu ada increment-nya. Ini sama kayak increment time step-nya SolidWorks juga. Nah, ini jadi running dengan menggunakan cloud.
Nah, setelah cloud, hasilnya nampak di sini. Dari stepnya, hasil-hasilnya ini bisa di-play juga di sini. Nah, ini hasilnya 100% converge. Kemudian dia modif lagi di sini. Dia ada modif, ada perubahan. Oh, dia mau menambahkan hole di bagian tengahnya si rubber bumper ini. Di ini dipasang. Nah, dia mau ngecek terus kemudian dia update lagi, update geometri, automatic update. Jadi dari SolidWorks itu bisa langsung tanpa harus apa ya, kayak buka import lagi gitu. Nah, ini langsung diupdate, terus nanti tinggal di running ulang, dan di running ulang dan di compare sama hasil yang sebelumnya. Oh, mana yang lebih baik, mana yang lebih efektif dan lebih benefitnya lebih banyak gitu. Itu bisa dilihat di 3D Experience Simulia Works gitu. Kemudian ada contoh lagi di sini. Contohnya ini adalah sebuah non-linear static. Jadi contohnya di sini ada proses foam. Dia mau compare hasil dari SolidWorks simulation dan dan Simulia Works gitu. Nah, di sini dia bebannya stop, nggak full ya, karena dia keterbatasan di SolidWorks simulation. Nah, dia prosesnya sama, dia transfer lagi dari SolidWorks ke konektor ya. Nah, dia nulis konektor di sini. Ini dia masukin password, jadi harus password login ke akunnya dia yang sudah kredensialnya dia sebagai leader atau author atau owner. Ini proses transferring. Jadi kalau yang sebelumnya itu videonya dipercepat, kalau ini nggak dipercepat, jadi ada penjelasannya juga. Nah, di proses transfer dia ada 6 step. Yang jelas ini harus ke koneksi internet ya. Jadi harus koneksi internet yang stabil juga. Terus ini cukup membutuhkan waktu. Nah, ini biasanya ini kurang lebih 1 menit, ini udah lewat 1 menit 13-14 detik. Nah, itu ini step kedua. Kemudian dia dipercepat waktunya, malah mati ya videonya. Oh enggak, ini enggak di video cut. Jadi kurang lebih dia udah estimate 1 menit 30 detik untuk proses transfernya itu. Nah, ini aktual ya, jadi tidak ada potongan di videonya ini. Di-cut, di speed up gitu. Nah, nanti muncul ke jendela 3D Experience. Nah, jadi udah selesai, ini bisa diklik done ya sebenarnya di sini. Udah klik done, selesai. Jadi ya udah, kita tinggal nunggu jendela jendela 3D Experience muncul. Kemudian di situ kita tinggal review, oh ada yang kurang atau enggak di situ. Akan kita modif materialnya, jadi ada beberapa yang tidak bisa, yang ditanda silang itu nggak bisa. Nah, ini sekarang dia udah masuk ke jendela 3D Experience Works. Ini ada model, ada jenis-jenis analisanya, ada explicit, implicit, static, buckle, complex frame frequency. Nah, ini yang memang nggak ada di SolidWorks. Ini ada asisten yang memandu tadi. Nah, ini ada namanya feature manager. Jadi untuk review ada dari segi model. Nah, ini ada segi, ini partnya. Partnya dia mau nambahkan material kalau nggak salah. Dia materialnya belum ada, jadi kita bisa akses materialnya online juga. Dicari di sini, ya namanya foam kalau nggak salah sih, hyper foam. Nah, ini salah satu keunggulan ini, dia bisa analisa foam yang kompleks di sini. Karena dia udah non-linear, di apply. Untuk materialnya, geometrinya kita pilih yang tengah itu. Kemudian di sini kita
definisi, kita lihat materialnya apakah sudah dipasang. Oh, ternyata dia sini sudah dipasang Hyperfoam. Terus kita bisa lihat lagi di sini materialnya, propertiesnya. Nah, dia lebih banyak jenis-jenis material, mulai dari mechanical, gasket, terus hyperfoam, hyperelastic. Ini yang memang SolidWorks sangat-sangat terbatas sih untuk menganalisa kasus-kasus non-linear gitu. Jadi di sini udah lebih canggih lagi untuk analisa. Terus di sini dia mau modifikasi mesh. Mesh-nya ini mau yang tadinya TET itu dia mau ganti ke hex kalau nggak salah. Jadi ada yang tetap tetrahedral dan ada yang hex, yang kotak gitu. Nah, dia ganti, dia masuk ke sweep 3D mesh. Kemudian dia nambahin bagian yang mau dibuat hexnya, berapa layer atau lapisannya dia. Nah, dia bikinnya 5 lapis, 5 baris ya, 5 lapis hexnya. Kemudian yang bawahnya dibuat satu lapis. Jadi semuanya udah hex. Kemudian di-update di sini. Yang warna oranye ini dia butuh update. Nah, kemudian klik OK. Kemudian kita setelah jadi, kita running prosesnya. Di sini running, simulate. Nah, ini bisa dia menggunakan lokal. Kita pakainya lokal, jadi pakai resource dari PC kita sendiri. Yang dibatasin cuma 4 core ya. Kita bisa milih mau yang lokal, runningnya, atau yang mau cloud. Itu bebas. Cuman ada perbedaan range harga sih di situ. Nah, dia proses running di sini. Runningnya dia sangat cepat dibandingkan dengan SolidWorks ya. Kalau nggak salah sih di sini runningnya ini videonya nggak di-cut, jadi benar-benar real, sangat cepat. Ini juga di sini udah langsung 50%. Nah, actual speed ini, jadi nggak ada proses cutting, sangat cepat sekali, 75. Kemudian nanti kalau nggak salah sih yang pakai SolidWorks itu berapa puluh menit gitu. Kayak di sini ya kita real time sekarang ini real time ya sangat cepat sekali, nggak ada potongan, berarti udah hampir 1 menit ya, udah 80%, 87%. 87%. 92. 96. Nah, ini kita juga bisa lihat time step-nya. Jadi kalau analisa nonlinear itu lihat time step-nya. Kita buat time step-nya 1. Nah, ini sekarang proses extracting untuk mengecek hasilnya. Ini real time ya, jadi tidak ada cut-cutan lagi. Kemudian kita pilih close. Kemudian jendela asistennya kita tutup. Nah, sekarang kita tinggal review. Nah, dia hasilnya udah 100% sampai ke bawah banget tuh. Proses foam-nya tadi tuh, di foam yang di press gitu. Nah, kalau SolidWorks kan dia nggak sampai nge-press banget gitu. Jadi udah beberapa jalan karena keterbatasan solver ya dia berhenti. Nah, di sini dia 43% berhenti. Membutuhkan waktu 22 menit di SolidWorks simulation ya. Sedangkan Simulia Works untuk SPE, Structural Performance Engineer, itu dia loadnya 100% hanya dengan waktu 2 menit. Bayangin, kita bisa saving 20 menit gitu untuk proses running dengan hasil loadnya yang 100% dibandingkan dengan SolidWorks. Dia cuma 43% itu, habis itu stop 22 menit error lagi gitu. Biasanya di situ. Karena emang solvernya terbatas gitu, nggak sekompleks punyanya bagus gitu. Nah, jadi apa aja sih yang ditawarkan di Simulia Works ini di 3D Experience? Yang pertama yaitu dia punya 4 role. Yang pertama dia ada namanya Structural Designer.
Ini untuk yang analisa yang simple. Kemudian ada namanya structural engineer untuk yang mulai kompleks. Kemudian yang lebih kompleks lagi untuk yang benar-benar non-linear itu structural performance. Ya untuk non-linear spesifik lagi maksudnya di sini. Nah, untuk yang lebih jauh paling tinggi dan powerful itu yang udah ada impact sama crash-nya itu di sini, structural mechanics. Jadi dia untuk yang ini dia udah semua terintegrasi Abaqus implicit solver. Kemudian untuk yang implicit solvernya implicit dynamic dia udah di sini di SPI dan SMI. Nah, untuk analisanya itu ada analisa linear static atau ya yang statik sama tidak ada non linearnya, terus ada linear dynamics. Linear dynamics dia bisa diakses di structural engineer sampai di SMI. Kemudian untuk yang kasus non-linear itu ada dua jenis, non-linear static dan non-linear dynamic. Untuk yang static dia di SPI dan SMI. Nah, untuk yang crash analysis itu namanya non-linear dynamic. Dia hanya di SMI. Kemudian di sini kelebihannya dia bisa sequential multi-step. Jadi akhirnya habis di step pertama itu bisa dilanjut lagi dalam satu ini. Sedangkan SolidWorks emang nggak bisa gitu. Dia namanya di sini bisa gitu di SPI dan SMI. Kemudian untuk kontaknya, nah ini yang powerful kontaknya. Jadi terkenal tuh kontaknya tuh formula untuk analisa kontaknya tuh sangat bagus gitu. Jadi dibandingkan dengan SolidWorks yang hanya mungkin kita pakai kontak biasa gitu kan, ada free, Pondi dan lain-lain itu jauh lebih unggul pakai Abaqus ini. Dia hanya di sini SPI dan SMI. Kemudian connectionnya masih sama dan juga dia ini non-linear material dia hanya bisa di SPI dan SMI. Kemudian juga ini yang powerful lagi ada material calibration. Jadi kita bisa kalibrasi material. Jadi buat nentuin parameter A, B, C-nya itu dengan data-data effectman itu bisa di sini. Nah, itu kurang lebih. Jadi untuk yang structural designer kurang lebih dia hanya analisa statik saja. Kemudian structural engineer dia udah mulai bisa analisa linear dynamics. Kemudian untuk yang tapi dia belum bisa non-linearnya. Untuk yang structural performance dia udah ini starting non-linearnya bisa. Dan yang lebih kompleks lagi ini structural mechanics. Dia udah sampai impact crash gitu. Nah, untuk apps-nya yang bisa dipakai ini contohnya ini saya ambil dari SPI. Dia mulai dari kolaboratif, hashing data, terus basic reuse, terus material definition. Sebenarnya ini bisa kita pakai sih. Ini kurang lebih tools-tools yang ada di SPI. Kemudian untuk yang di SMI itu lebih ada tambahan yang emang nggak ada di SPI. Contoh di sini simulation model preparation. Ini dia hanya di SMI ya. Jadi kita bisa modif CAD-nya di situ. Sedangkan SPI dan sebelum roll belakangnya itu dia nggak bisa. Dia nggak bisa buat simplify, editing CAD-nya itu nggak bisa. Jadi di sini yang powerful di SMI itu dia udah bisa. Cuman di sini ya terbatas juga, nggak kayak SolidWorks, malah berarti bisa buat apa aja gitu. Jadi cuman buat simplifikasi, buat editing yang perlu tool-tool yang membantu kita dalam hal simulasi. Kemudian ada mechanical scenario, dia bukan structural scenario tapi mechanical scenario. Kemudian juga ada kalibrasi itu. Kalibrasi ini yang buat kalibrasi material. Nah, kemudian bedanya apa sih sama SolidWorks? SolidWorks Simulation maksudnya. Jadi di SolidWorks Simulation itu nggak seperti ini. Jadi kalau di SimuliaWorks itu dia model itu dibagi menjadi frame representasi dan ada CAD-nya sendiri. Jadi mesh-nya itu dia bukan ngambil dari CAD-nya. Jadi CAD-nya tetap ada, mesh-nya pun ada lagi gitu. Jadi ada dua. Kalau di SolidWorks kan kalau udah di meshing geometrinya ya nggak ada gitu. Dalam arti ya udah jadi ini jadi mesh gitu. Dan ada material di sini semua terkumpul dalam material konektor, dia semua di kolom model. Kemudian juga ada skenario. Nah, ini yang bisa multi step. Jadi kita setelah analisa ini nih ditambahin lagi analisa lagi. Bisa dalam skenario ini. Jadi ini
nyampur dalam satu tree ya. Jadi dipisahin ini untuk kontak, interaction, restraint, terus outputnya apa, jenis analisa pertama step 1 ini, contoh sini eksplisit, nanti step 2-nya ada lagi. Kalau emang kita mau nambahin langkah step yang kedua. Kemudian di kolom results ini bisa lihat apa yang kita inginkan gitu. Kemudian di Simulia Works itu dia runningnya dia bisa cloud, ini yang cloud itu jadi komputasinya di sistem cloud ya, jadi nggak pakai resource ini. Ataupun dia bisa menggunakan embedded itu pakai resource dari PC sendiri gitu, jadi nggak perlu pakai yang cloud gitu. Nah ini dia ada batasan juga, atau dia bisa menggunakan embedded itu resource sendiri, ataupun kita bisa nambahin token, dipakai token. Jadi untuk kasus ini dia butuh berapa token nih buat running gitu. Itu memperbesar ini apa core-nya gitu. Kemudian ada credit juga. Kalau pengen pakai kredit boleh. Di sini ada namanya credits. Kemudian di sini juga ada namanya asisten. Asisten kita, oh udah apa aja yang belum diisi atau udah apa aja yang sudah kita isi di sini. Kemudian ini ada namanya ini namanya load case. Jadi load case 1, load case 2 sama kayak di SolidWorks. Ini juga ada load cases juga. Cuman di sini yang nggak ada di SolidWorks itu step-nya. Kemudian di sini ada namanya SolidWorks Connector untuk ya analisanya. Ini adalah kolom prosedur. Prosedur ini apa yang kita analisa mulai dari start, static, implicit dynamic, split dynamic, static perturbation, buckle, frekuensi, model dynamic step. Dibedakan lagi ada model, ada mesh, ada model prepare. Jadi ketika kita pilih ininya dia berbeda-beda lagi menu ininya. Ini juga namanya ada pressure, ada gravity, ada bolts, ada displacement, ada velocity, acceleration. Oh, sorry. Ya, oke. Dah, oke. Di sini ini untuk yang jadi antar komponen itu dia ketika nabrak tuh kita definisikan apa gitu. Nah itu kalau kita nabrak itu didefinisikan apa, ini semua pakainya interaction. Kemudian juga ada namanya restraint. Restraint ini buat sama, tadi membatasi gerakan, ada clamp, ada fixed, ada planer, ball joint, ini mungkin belum ada di SolidWorks ya, ball joint, slider, hing, dan lain-lain lah. Kemudian ini material, materialnya ini dia sudah kompleks lagi, sudah banyak ya di sini, perform, hyperelastic, porous elasticity, viscoelastic, terus ada yang lain-lain, ada creep juga. Mungkin kalau di SolidWorks belum ada creep ya kalau nggak salah sih. Ya, di sini sudah ada analisa creepnya. Nah ini untuk material kalibrasi, nanti ada pertemuan selanjutnya deh untuk bahas yang lain-lain ya untuk kalibrasi dan segala macamnya. Kemudian di sini juga ada namanya advanced meshing yang mungkin di SolidWorks terbatas untuk edit. Kita cek kualitinya, terus cara meshing, teknik meshing yang beragam, mulai dari surface meshing, terus digabung ke jadi 3D pakai sweep, ada mesh yang heksagonal, terus ada banyak sih varian. Ini juga ada pengecekan kualitas mesh itu bagaimana sih, apakah mesh yang kita buat itu bagus atau enggak, itu bisa dilihat di sini juga. Ada quality, ada free edge check, interference, duplicate, semua nanti
bisa diedit. Kemudian juga ada namanya edit elemen. Dan di sini ada elemen deletion, dihapus, terus ada yang di split, ada yang dioptimalkan, ada yang remesh, ada yang manual edit. Jadi meshnya bisa digeser-geser tuh. Point nodalnya, ada node creation, dan banyak lagi sih di sini yang emang SolidWorks tidak bisa gitu. Ini contohnya, ini hasilnya EHEX, ini yang masih pakai tab. Dan untuk yang quality criteria kita bisa lihat, oh nanti untuk kriteria bagus, apakah ini udah bagus atau belum, ini ada keterangannya juga sih gitu. Bisa dibaca di sini untuk bad element, middle, dan juga high element gitu. Nah, untuk apa kita compare nih sekarang untuk SolidWorks dan SPI gitu, dan atau SMI SimuliaWorks itu untuk yang static linear itu bisa semua di sini. Kemudian untuk frekuensi untuk ketiga yang ini kita ambil paling tingginya aja SPI dan SMI, dia sudah bisa. Kemudian untuk buckling bisa semua juga, ini linear buckling. Kemudian ada namanya linear dynamic, harmonic atau modal respon, modal analisis, ini sudah bisa. Yang nggak bisa di sini yang kompleks frekuensi ini. Kalau frekuensi ini dia buat friction sih, jadi agent value-nya berubah, dia hanya bisa dianalisa di structural mechanics. Yang nggak bisa di sini ya, dua ini. Kemudian ada namanya random vibration. Untuk vibration SolidWorks juga bisa. Kemudian di SPI itu dia nggak bisa, di sini nggak bisa. Terus SMI bisa, ini nggak bisa, dia hanya bisa di yang paling tinggi. Untuk optimasi sayangnya di sini untuk SMI itu belum bisa. Kalau baik SMI ataupun SPI ini belum bisa, di SolidWorks bisa. Untuk kemudian untuk yang thermal dia bisa juga di sini. Untuk quasi statik atau creep ya, fenomena mulur gitu. Nah, ini fenomena mulur ini SolidWorks belum bisa. Dia hanya bisa di SPI dan SMI gitu. Kemudian di sini ada namanya fatigue analysis. Di sini sayangnya belum bisa ya. Jadi untuk fatigue dan optimasi itu masih belum ada gitu. Tapi ada namanya V-Safe. Itu kalau untuk dia Simulia itu namanya V-Safe untuk yang analisa fatigue descent safe itu dengan beban cyclic itu di V-Safe. Kalau di SMI ini dia cuma hanya analisa struktur. Kemudian di sini dikasih beban ini ditambah beban ini itu berurutan, itu bisa di SPI dan SMI. Nah, di SolidWorks dia belum bisa. Kemudian ada namanya explicit dynamic. Explicit dynamic yang crash ya. Ini kayak fenomena tubrukan, stamping yang sangat cepat gitu. Nah, itu dia proses blanking misalkan atau apa. Nah, dia bisanya di SMI. Dia nggak bisa di dua ini. Kemudian advanced material, SolidWorks nonlinear sangat terbatas, tadi sudah di compare. Untuk yang SPI dia sangat powerful ya, untuk advanced materialnya, terutama untuk nonlinear. Gitu. Kemudian juga ada namanya calibration, ini kalibrasi material, dia bisa di sini SMI. Nah, jadi apa aja sih yang bisa dianalisa di SimuliaWorks ini, terutama ini khusus untuk analisa linear dan non-linear, frekuensi buckling, model dynamic response, thermal stress, termasuk juga ini juga salah. Untuk yang proses apa ini, kayak rubber gitu. Kemudian ada gasket sealing, ada rubber bushing, metal plasticity, with context, dan bolted assembly. Ini kurang lebih ininya juga. Nah, ini yang powerful-nya kontak. Jadi kalau yang Abacus ini itu dia pakainya general kontak. Sorry. Jadi dia langsung deteksi kalau yang ada kena nabrak itu langsung didefinisi kontaknya otomatis. Jadi nggak perlu manual. Yang kan kayak SolidWorks itu kan pakai kontak set, komponen kontak itu kan manual satu-satu itu. Nah, ini yang teknologi lama, teknologi yang baru dia pakainya general kontak automatic. Jadi dia langsung deteksi sendiri. Jadi makanya dia robust itu sangat powerful gitu. Jadi oke. Nah, ini contohnya dari analisa beberapa ini, dia ada analisa nonlinear dari mulai pump housing with preload,
bolt, jadi ada bolt-boltnya di sini yang akan mempengaruhi si foam housing. Ada rubber fender with large deformation, ini ditekan rubbernya sampai pressing banget. Kemudian ada rebounding test untuk plasticity, untuk kontak yang tadi kita kita demokan BIMI tadi itu. Kemudian ada tube hydroforming thickness, ini bisa dilihat juga di sini, dianalisa di 3D experience juga. Itu yang untuk SPI ya. Nah, ini yang kompleks lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Itu yang kayak kamera drop test, untuk yang sangat cepat, bebannya sangat cepat sekali dibandingkan dengan analisa nonlinear. Kalau nonlinear kan dia lama gitu, dia nggak terlalu bergantung sama waktu karena dia nggak melibatkan inersia. Kalau yang melibatkan inersia, dia masuknya ke analisa eksplisit gitu. Dia di mana inersianya dia melibatkan, makanya jadi ada struktur yang crash kayak yang melibatkan velocity, akselerasi, dan juga inersia itu sendiri. Nah, itu dia akan melibatkan ini. Contohnya kamera drop test, spreader drop test, high speed with even contact. Jadi komponen dijatuhkan, kemudian ada kaleng. Kaleng diremuk dengan menggunakan balok gitu dengan sangat cepat sekali gitu, dan langsung keremuk gitu. Dan ada prosthetic foot impact. Jadi prosthetiknya dia dijatuhkan beban gitu, apakah masih safe, energinya kayak gimana, itu di situ bisa kita lihat nantinya. Nah, jadi untuk komparasi di sini sudah banyak ya pembuktian bagaimana antara SolidWorks simulation dan SolidWorks simulation dan SimuliaWorks ini. Contohnya Silixa. Jadi Silixa ini dia analisa rubber ini oleh seorang yang bernama Michael Taylor, staff MA. Dia running dengan SMI itu dia cuma 40 menit untuk yang analisa rubber, dibandingkan dengan SolidWorks dia membutuhkan waktu, SolidWorks simulation nonlinear ya. Jadi nah dia membutuhkan waktu 21 jam. Jauh sekali gitu. Kemudian untuk yang kedua yaitu untuk yang InFocus. InFocus dia bisa saving berapa ribu dolar gitu dalam waktu masalahnya berarti dalam waktu sebulan atau beberapa bulan, karena dia mengurangi biaya-biaya yang lain gitu. Kemudian ada HiDAC. HiDAC ini dia rekomendasi bahwa Simulia adalah solver yang terbaik untuk analisa nonlinear gitu. Ini HiDAC. Ini beberapa pembuktian yang sudah terbukti lah memakai SimuliaWorks. Oke, mungkin itu bisa bahasan kali ini. Mungkin kalau ada pertanyaan saya persilakan kepada Bu Dian. Oke, terima kasih atas penjelasannya ya Pak Fuad. Iya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan nih dari rekan-rekan sekalian. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling awal ya. Gini saya sambil buka juga ya di sini. Oke, boleh. Ada pertanyaan dari Pak Ahmad nih, untuk lisensinya jenisnya seperti apa sih? Untuk lisensi itu jenisnya per tahun atau per sewa sistemnya. Jadi kita nggak perlu harus beli SimuliaWorks ini. Jadi kita cukup bayar per tahun. Lisensinya itu baik untuk yang structural designer, structural engineer, ataupun SPI atau SMI tadi. Jadi kita nggak perlu harus beli gitu, nggak usah. Di sistemnya seperti itu lisensinya. Oke, mungkin ada lagi. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Pak Budi nih menanyakan, untuk 3D experience apakah bisa dibuat untuk desain robotik dan simulate untuk gerak robotik, Pak? Bagaimana tuh jawabannya, Pak? Kalau untuk saat ini untuk gerakan itu mungkin di apps yang lain, jadi di role yang lain. Untuk yang saya sedang bahas itu dia cuma analisa strukturnya saja. Jadi untuk kayak gerakan kayak kinematik
kinematika itu dia belum ada di sini di apps ini ya, di apps Simulia Works ini, karena dia emang fokus dia structure ini kena beban itu aman nggak sih untuk jenis-jenis beban impact ataupun yang lain gitu, yang mau beban yang cyclic, nah itu dia bisa di sini. Cuman kalau yang untuk kayak gerakan kinematika, kinetika itu masih belum bisa di sini. Di ini mungkin ada role yang lain di Simulia lain yang role-nya emang untuk analisa kinematika gitu. Ada itu. Namanya motion. Jadi kalau di SolidWorks kan dia emang motion ya gitu. Oke, mungkin ada lagi? Oke, lanjut. Untuk pertanyaan dari Pak Syaiful. Selamat siang, Kak. Untuk hasil 3D Experience lebih kompleks mana sih dengan ANSYS untuk hasil simulasinya? Untuk 3D Experience sendiri ya kita kalau di Abacus itu dia emang high-end analisa rubber gitu. Jadi nggak sepowerful yang mungkin di ANSYS itu. Di ANSYS kan dia emang ada banyak-banyak yang mungkin kayak contoh eksplisitnya dia juga ada banyak gitu. Ada LS Dyna atau yang lain. Nah itu kan ya membutuhkan bisa komparasi. Jadi di situ yang terbaik kan agak membingungkan juga. Ini yang terbaik yang mana nih, eksplisit yang apa sih gitu kan. Sedangkan kalau di 3D Experience kita cukup satu yang namanya explicit solver, udah itu nggak ada pilihan-pilihan lain. Jadi istilahnya emang sudah teruji untuk analisa yang high speed ataupun rubber tadi gitu kan, yang memang membutuhkan waktu analisa gitu, membantu analisa yang sangat cepat gitu dibandingkan dengan SolidWorks. Kalau yang pakai SolidWorks, kalau yang pakai ANSYS ya ANSYS emang dia di desain itu dia buat structural tapi belum seakurat untuk analisa nonlinearnya. Nonlinearnya khusus rubber gitu. Gitu aja sih. Oke, kalau gitu lanjut nih, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada Oke. pertanyaan dari Pak Faris. Boleh lihat Oke. contoh untuk buckle analisis? Buckle analisis belum, kebetulan saya adanya yang rubber ya. Jadi kalau mau lihat contohnya rubber, buckle itu saya belum punya contohnya. Jadi kurang lebih ini hasil yang tadi. Untuk yang rubber, kalau buckle kan dia emang dia berpotensi bengkok ya. Jadi di sini ada namanya beberapa skenario yang bisa kita pakai. Cuman saya di sini kebetulan contohnya saya belum ada yang analisa buckle ya. Jadi kalau pengen lihat analisa 3D Experience ini contohnya. Ini dalam meshing yang menggunakan hex. Jadi di sini ada beberapa stepnya, ada model. Saya sudah pasang semua di sini. Ada yang ada connection, interaction, terus ada meshing. Mesh yang saya gunakan sama kayak yang tadi di video. Itu hex mesh. Dipakainya kita sweep semua. Kemudian ini juga ada namanya scenario. Oke, mungkin itu aja sih. Jadi emang ini agak terkendala juga ya untuk mempersiapkan. Mungkin di lain waktu jika ada kesempatan bisa dijelasin lagi. Ini beberapa analisanya. Jadi untuk buckle dia ada di sini. Namanya studinya buckle. Configure stress, displacement, agent value buckling, estimate critical buckling load-nya. Jadi kita bisa estimasi beban kritisnya. Dia potensi bengkok tuh di beban berapa sih? Itu dia potensi bengkoknya itu terjadi gitu. Sama kayak SolidWorks kan ada namanya buckle analysis ya. Kalau di sini namanya buckle step gitu. Mungkin ada lagi? Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi nih dari Pak Faris juga. Iya. Apakah database materialnya lengkap, Pak? Untuk database material lengkap di sini. Jadi kita bisa nyari dari platform gitu, atau emang kita bisa definisikan sendiri di sini dengan menggunakan namanya material palette ya. Jadi kalau kita pengen create material juga bisa di sini. Misalkan kita buat create material rubber. Oke, lanjut Nah, nih itu ada aja. pertanyaan dari Pak Abdul. Lain? Oke, pertanyaannya nomor 1 begini, Pak.
error apa yang sering terjadi saat menggunakan Simulia Works? Mungkin saat awal-awal menggunakan software tersebut. Oh iya, oke. Ya, dia juga ngalamin sih untuk error-error itu biasanya baik untuk SolidWorks simulation ataupun analisa yang lain, khususnya terutama nonlinear ya. Jadi kalau nonlinear itu dia errornya itu di increment biasanya. Increment itu harus kita pilih yang sesuai. Jadi kalau terlalu kecil itu komputasinya lama, kalau terlalu besar itu biasanya langsung error. Jadi intinya kalau yang analisa itu di increment-nya. Dan juga yang kedua yaitu kontaknya. Itu kontaknya harus benar, mana yang dia tuh bonded atau dia monopenetrate gitu. Nah, itu sih di situ. Jadi antara kontak dan increment. Satu baik eksplisit juga ada, nanti ada time step gitu namanya eksplisit. Dah itu aja. Oke, mungkin ada lagi. Oke. Ada pertanyaan kedua nih dari Pak Abduh juga. Dan semisal saat ini melakukan simulasi dengan software lain, semisalnya ANSYS. Ya. Kira-kira fitur yang diunggulkan dari Simulia Works itu apa aja sih? Nah, kalau di Simulia Works itu kolaboratifnya. Kalau di ANSYS, kalau nggak salah sih itu masih berbasis desktop ya untuk yang itunya ya. Jadi yang ANSYS yang saya tahu kan Workbench itu ataupun yang lain dia berbasis desktop dan dia emang harus dia save lokal, dia capture manual, terus dia share manual, terus dia update manual juga. Kalau yang di sini kita kelebihannya ya kita bisa langsung data udah disimpan di server, kita bisa akses, kita bisa panggil orang, oh ini minta tolong koreksinya ataupun minta saran. Nah, itu jadi satu platform jendela kayak gini itu bisa langsung sharing berbagai macam hal gitu. Jadi tanpa harus buka-buka window-window yang lain ataupun buka aplikasi-aplikasi yang lain itu yang memang nggak bisa di aplikasi lain. Contohnya mungkin ANSYS gitu ya. Itu sih kelebihan dari Oke. Simulia Works. Pertanyaan ketiga nih dari Pak Abduh. Untuk data-data dari hasil uji Simulia Works, apakah ada fitur untuk mengekspor langsung ke software Office? Bagaimana, Pak? Oh ya, di sini untuk software Office ada, jadi ada namanya report. Di result itu kita bisa ekspor ke mungkin bisa ada dokumentasi. Jadi untuk hasilnya itu namanya report di sini. Create report document that summarizes result in your simulation. Jadi di sini ini mungkin bisa langsung ke Office ya. Jadi sama kayak SolidWorks juga ada namanya reporting. Jadi reportnya itu dia langsung ke Office gitu. Tinggal kita nambahin kata-kata aja di situ kalau emang dirasa kurang ataupun ada yang kelebihan dihapus gitu di ini. Tapi untuk hasil ya tetap gitu. Hasilnya screenshot capture-nya ya font Mises stress dan lain-lain ya tetap nggak bisa diubah gitu. Karena emang hasil komputasi itu. Kecuali notifikasi. Oke, itu aja. Ada lagi? Oke, ada lagi. Iya, monggo. Selanjutnya, fitur edit mesh yang tadi, apakah ada di SolidWorks Simulation Premium, Pak? Oh, kalau di SolidWorks itu semuanya tuh meshing-nya tetap sama. Yang ada dia cuma diperbesar mesh-nya, dikecilin mesh-nya aja. Itu pun yang lokal sama yang global. Sedangkan kalau di Simulia itu spesifik lagi. Mau di edit-editnya lebih kompleks lagi. Maksudnya nanti ya powerful-nya di sini. Yang emang dia nggak bisa di SolidWorks. Gitu aja. Gitu. Oke. Masih banyak pertanyaan nih, Pak. Oh ya, boleh Bu. Ini sampai jam berapa Pertanyaan ya Bu Dian? mungkin sampai selesainya deh, Pak. Oh iya, ini kan ada waktu buat Jumatan barangkali Yes. bapak-bapaknya mau Jumatan gitu takutnya. Oke, monggo Oke, yang let's ada make lagi. it short. Pertanyaan selanjutnya, kelebihan 3D experience itu banyak dibandingkan dari SolidWorks. Lebih tepatnya tuh kapan sih kita bisa menggunakan SolidWorks dan kapan kita menggunakan 3D experience? Oh gitu. Kalau kapan kita menggunakan SolidWorks itu kalau kita emang benar-benar lagi merancang gitu, merancang sesuatu yang emang kita punyanya emang kita biasa di situ di SolidWorks. Sedangkan kalau kita pengen nge-share data ataupun sharing itu kita menggunakan baru yang namanya 3D experience untuk update kerjaan, uh, untuk lihat job yang lain, ada tambahan apa, ada tambahan masukan dari teman-teman itu dalam satu platform 3D experience. Jadi kita bisa ada masukan nih dari teman nih di 3D experience. Oh saya pengen ini. Nah ini kalau kita masih terbiasa sama SolidWorks,
dan memang fitur SolidWorks itu ada yang ini, mungkin ada yang masih kita familiar sama situ, ya kita bisa di-download aja tuh akses datanya dari 3D Experience, diakses ke SolidWorks, dimodif, kita edit, terus kita lempar ke 3D Experience lagi, baru kita sharing di situ. Jadi cukup 2 platform, SolidWorks dan 3D Experience gitu. Jadi kalau itu tergantung kondisi sih. Kalau emang kita butuhnya SolidWorks yang memang buat data sendiri, ya kita nggak butuh 3D Experience. Kalau emang kita butuh sharing ini, ya kita butuh 3D Experience. Oke, itu aja. Mungkin ada lagi? Lanjut. Untuk user pengguna yang dapat akses 3D Experience itu maksimal berapa user ya, Pak? Pengguna user itu tergantung dengan lisensi pembeliannya, pembelian sewanya itu. Jadi ya kalau emang role-nya dia punya buat 1 orang, ya dia berarti buat 1 orang gitu. Jadi kalau tergantung role-nya masing-masing. Di situ tuh dia ada manajer berapa orang, dia desainer berapa orang, terus analis berapa orang. Nah, itu tergantung role-nya sendiri sih. Jadi makin banyak role-nya dan makin banyak yang dibeli role-nya, itu makin bisa banyak kolaboratifnya gitu. Oke, berarti kesimpulannya itu untuk 1 role itu untuk 1 user ya, Pak? Iya, seperti itu. Oke, lanjut nih. Ada pertanyaan. Pemilihan mesh yang bagus itu yang bagaimana ya, Mas? Untuk pemilihan mesh yang bagus itu cek. Jadi kalau yang biasa saya pakai itu, kalau mesh itu dia kualitinya itu, bentuk meshnya itu nggak menyimpang atau berarti di short. Di short itu dia potensi menyebabkan singular atau error potensial. Jadi meshnya yang bentuknya yang kalau emang dia dasarnya kotak, ya berarti harus semuanya dalam bentuk pengamatannya kotak semua. Jadi nggak ada yang melenceng sana sini gitu. Jadi kalau biasa pakai ya paling mid range gitu. Jadi nggak terlalu halus, nggak terlalu kasar. Tapi kalau di sini di Simulia, kalau hex mesh itu udah nggak diragukan lagi, itu yang lebih akuratnya di hex mesh. Gitu. Untuk yang struktur ya. Gitu. Kalau di SolidWorks dia nggak ada hex-nya. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Oke, ada dari Pak EJP ya. 3D Experience ini kan berbasis cloud ya. Apakah berpengaruh signifikan dengan akses internet? Iya, gitu. Jadi kita emang harus membutuhkan koneksi internet yang bagus dan juga stabil juga gitu. Jadi istilahnya data kita emang kalau emang kita butuhnya akses internet cepat, itu dia langsung kita upload atau download itu sangat cepat juga. Jadi dalam arti kerjaan itu lebih cepat juga gitu. Oke, last question dari Pak EJP juga. Untuk uji friction pada shaft, sejauh mana Pak? Apakah faktor corrosion dan viscosity bisa terlihat juga dalam platform ini? Faktor corrosion dan viscosity untuk saat friksi ya. Kalau friksi itu sejauh ini ada namanya kompleks frekuensi ya kalau uji friksi ya. Dan kalau untuk faktor korosi itu kan dia tergantung materialnya. Jadi faktor korosi ya sebenarnya sih belum bisa sih kalau korosi dan viscosity itu. Dia cuma bisanya ngecek struktur ini aman atau enggak gitu, bukan berdasarkan pengamatan nanti ada korosi di sini atau ada viscosity yang kayak gimana gitu. Mungkin masih belum ini sih. Tapi emang kalau emang korosinya berpengaruh itu nanti bakal dimasukin ke materialnya. Nanti berapa ini biasanya ada A berapa gitu. Intinya ada faktor yang lain juga gitu yang bisa kita input di materialnya. Oke, ada lagi? Oke, itu pertanyaan terakhir Pak. Jadi cukup untuk hari ini.